Salam sejahtera buat kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang mulia, yang telah mengaruniakan kepada kita yang dikasihinya, kasih karunia-Nya dimanapun kita berada. Amin. Nah, saat ini kita akan membahas tentang naik jabatan secara instan, kenapa tidak? Nah, pernah gak sih kita melihat seseorang yang diangkat secara instan menduduki jabatan yang tinggi di kantor kita? Dan hal ini membuat kita menjadi marah, kecewa, kesal, dan bersungut-sungut. Karena kita sudah bekerja mungkin hampir puluhan tahun, tetapi jabatannya masih itu-itu saja. Tetapi meskipun naik juga, mungkin hanya naik berapa tingkat gitu ya. Nah, hal itu membuat kita menjadi ogah-ogahan untuk bekerja. Nah, bila kita mengalami hal tersebut, tetaplah semangat, tetaplah kerjakan bagianmu, karena pekerjaanmu adalah ibadahmu, dan tetaplah untuk melakukan yang terbaik ya. Mungkin banyak alasan kenapa seseorang bisa memiliki jabatan secara instan, jabatannya langsung tinggi ya. Bisa saja seseorang itu kita tidak tahu di luar sana sudah diproses dan kemudian kualifikasinya memang betul-betul perusahaan butuhkan, ya tentu pasti di hire ya, pasti diterima. Dan atau juga mungkin ya yang orang tersebut adalah anak yang punya perusahaan dan ditempatkan di sana memiliki jabatan yang tinggi, juga kenapa tidak? Karena itu miliknya sendiri, bukan? Nah, tapi bagaimana dengan kita menyikapi itu seharusnya? Kita harus tahu bahwa kita masing-masing punya prosesnya, ya. Nah, dan kita juga harus tahu bahwa tidak ada kematangan tanpa proses. Tetapi meskipun orang lain kelihatan menjabat jabatan kelihatan secara instan, bukan berarti mereka tidak diproses. Ya, mari kita lihat seperti yang terjadi kepada Saul. Ya, Saul itu di Alkitab katakan, kita bisa baca di dalam 1 Samuel 9, mulai 1 Samuel 9 ya sampai akhir 1 Samuel ini memiliki cerita tentang Saul. Nah, Alkitab mengatakan Saul itu adalah anak orang kaya dan memiliki wajah yang ganteng. Tetapi sebagai anak yang kaya, di rumah mungkin orang tuanya memiliki banyak pegawai, dan tentulah Saul diberikan tanggung jawab dan memimpin para pegawai tersebut ya. Bisa kita lihat ketika keledai-keledai ayahnya hilang, Saul ditunjuk ayahnya untuk mencari keledai-keledai tersebut ditemani seorang pegawainya. Nah, tentu dengan begitu juga Saul sebetulnya sudah memiliki sedikit skill untuk memimpin ya. Jadi bukan berarti Tuhan tidak adil memilih Saul, tetapi juga Tuhan punya alasan sendiri kenapa Saul yang dipilihnya. Tuhan punya hal yang besar yang mungkin tidak bisa kita pahami, tetapi kita bisa mencontoh dan belajar dari kisah Saul ini ya. Kita bisa belajar apa yang patut kita pelajari ya. Nah, Saul ini sebetulnya dikatakan awal-awalnya adalah anak yang baik. Kita bisa melihat bahwa ketika ayahnya menyuruh dia mencari keledai, dia pergi mencarinya. Kemudian ketika keledai itu tersebut tidak ketemu, dia mengkhawatirkan ayahnya. Dia anak yang baik ya. Dan ketika Tuhan mengatakan kepada Samuel bahwa agar Samuel mengurapi Saul, maka Saul itu memiliki kesadaran diri. Dia merasa tidak layak gitu. Artinya dia sebetulnya anak yang baik awal-awalnya ya. Tetapi apa yang membuat dia menjadi gagal, kita akan lihat nanti ya. Nah, ketika Saul dipilih oleh Tuhan, tentu Allah adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia tahu bahwa kemampuan Saul itu masih kurang mumpuni ya. Tetapi Allah memperlengkapi Saul
bagaimana cara Allah untuk memperlengkapinya? Kita bisa membaca di dalam 1 Samuel 10 ayat 6. Dikatakan di sana Tuhan memberikan kuasa dengan Roh Kudus-Nya kepada Saul. Sehingga Tuhan berkata begini, apa saja ketika Roh Kudus berkuasa atasmu, lakukanlah apa saja yang ditemukan oleh tanganmu. Artinya ketika Saul melakukan apapun ketika Roh Kudus berkuasa atasnya, maka dia akan berhasil. Ya, itu salah satu Tuhan melengkapi Tuhan melengkapi Saul. Yang kedua adalah Allah memberikan pengalaman rohani kepada Saul. Hal ini bisa kita baca di dalam 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 15. Di sana diceritakan Bani Amon hendak memerangi orang-orang Yabes, dan mendengar hal ini Saul pun menjadi marah. Roh Tuhan berkuasa atasnya. Dan pada saat itu Saul mengumpulkan orang-orang Israel untuk memerangi Bani Amon. Dan kemudian Saul mendapat kemenangan, ya, karena Tuhan tadi sudah berjanji, lakukanlah apa saja yang didapati tanganmu kalau Roh Kudus berkuasa atasmu. Ya, inilah cara Tuhan memperlengkapi Saul. Dan yang ketiga juga ada Samuel yang bisa dijadikan sebagai mentor, tempat untuk bertanya bagi Saul, ya. Tetapi kayaknya Saul tidak bertanya kepada kepada Samuel, kurang rendah hati, ya. Nah, kayaknya juga hubungan Saul dengan Samuel menjadi renggang oleh karena beberapa hal. Yaitu mari kita lihat ini yang merupakan kegagalan Saul, ya. Nah, kemudian pada waktu itu terjadilah orang Filistin berperang dengan orang Israel. Dan pada waktu itu Samuel sudah berkata begini kepada Saul, kamu harus menunggu kedatangan saya di hari ke-7, katanya gitu, agar mengalami kemenangan di dalam melawan orang Filistin. Tetapi tunggu Samuel tidak datang-datang. Akhirnya Saul mengambil tugas Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan kepada Tuhan. Saul melakukan itu karena dia takut. Dia sudah melihat orang-orang Israel tercerai-berai dan dia menjadi takut. Dia lupa akan pengalaman yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Dan dia lupa akan janji penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan sudah berkata kepada dia bahwa Allah akan menyertainya dan Roh Kudus akan berkuasa atasnya. Dan jika Roh Kudus berkuasa atasnya, lakukanlah apa saja yang didapati oleh tanganmu. Saul tidak mengingat hal tersebut. Yang ada dia dikuasai oleh ketakutan sehingga melakukan kesalahan demi kesalahan. Dan melihat hal ini, sesudah dia mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, Samuel tiba-tiba datang. Dan melihat hal itu, Samuel menjadi marah. Dan dia berkata, Tuhan telah mengoyakkan tahtamu, gitu. Nah, tapi meskipun demikian, Tuhan masih memberikan kesempatan kedua buat Saul, yaitu Tuhan memerintahkan agar Saul pergi memerangi bangsa Amalek, di mana rajanya pada waktu itu adalah Raja Agag. Dan Tuhan berpesan agar semua orang maupun kambing domba maupun hartanya harus dimusnahkan, tidak ada yang boleh diambil, gitu. Tetapi ternyata Saul tidak melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia malah menyelamatkan rajanya, yaitu Raja Agag, dan mengambil kambing domba yang gemuk-gemuk, gitu. Dan melihat hal ini juga akhirnya Tuhan menyesal dan dia tidak mau lagi memperpanjang, tidak lagi yang seharusnya kerajaan Saul ini selama-lamanya, akhirnya tidak lagi selama-lamanya, gitu ya. Tidak lagi mau membuat tahtanya Saul menjadi kekal, gitu. Nah, itulah pengalaman rohani yang diberikan oleh Tuhan. Tujuannya adalah sesungguhnya agar iman kita semakin bertumbuh.
Ternyata Saul saat mengalami pengalaman rohani itu, imannya tidak bertumbuh. Sehingga itu menjadi seperti kejadian yang biasa saja gitu. Padahal tujuan Allah memberikan pengalaman rohani tersebut kepada Saul agar ketika dia menemukan masalah, dia dapat mengingat, oh saya sudah ditolong Tuhan waktu itu. Maka sekarang juga Tuhan akan menolong saya. Nah, Saul di dalam hal ini menjadi gagal. Ia gagal menjalani proses yang Tuhan tentukan bagi hidupnya. Dan juga ternyata di dalam proses ini karakter Saul menjadi kelihatan. Dia ternyata seorang yang tidak taat. Dia seseorang yang selalu melakukan apa yang dipikirkannya tanpa berpikir panjang. Dia selalu melakukan apa yang dia mau, gitu loh. Mungkin itu karena orang kaya biasanya kan apa yang diinginkan mungkin selalu dapat gitu ya. Jadi sehingga dia selalu melakukan dan dia tidak tahu menundukkan diri terhadap Tuhan, gitu kan. Nah, akhirnya apa yang dapat kita pelajari dari cerita Saul ini? Ya, kita telah melihat bahwa sesungguhnya Tuhan ketika memilih Saul, Tuhan memproses Saul melalui dan juga Tuhan memperlengkapi Saul. Yang masalahnya adalah Saul gagal dalam proses tersebut. Kenapa gagal? Yaitu karena kesalahan daripada Saul sendiri. Ia tidak mempercayai Tuhan. Di dalam pengalamannya, imannya tidak bertumbuh. Sehingga dia melakukan apa yang dia pikirkan. Sehingga dia tidak menjadi taat. Ya. Nah, apa yang kita pelajari adalah yang pertama, pengalaman berjalan dengan Allah haruslah disertai dengan iman. Ya. Pengalaman berjalan dengan Allah haruslah disertai dengan iman. Setiap kita punya proses masing-masing dan proses kita pun berbeda-beda. Tetapi keberhasilan setiap orang dalam menjalani proses itu bergantung terhadap orang itu, bukan bergantung kepada Tuhan. Tetapi bergantung kepada orang itu. Karena apa? Kita tidak diciptakan Tuhan untuk menjadi seperti robot. Tetapi di dalam diri kita ada akal budi yang Tuhan berikan untuk bisa berpikir. Dan kemudian juga Tuhan mengajar kita bahwa di dalam pengalaman tersebut kita akan melihat bahwa di dalam pengalaman rohani yang kita alami, kita akan melihat penyertaan Tuhan. Dan Tuhan sedang mengajari kita, jika Tuhan menyertai saya di waktu yang lalu, maka Tuhan juga pasti menyertai saya di waktu sekarang. Dan dia juga akan menyertai saya di waktu yang akan datang. Karena Tuhan adalah Allah yang setia bagi kita. Bahkan sekalipun kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia kepada kita. Dan Saul gagal dalam mengenal Allah dalam hal ini. Ya, Saul gagal mengingat, Saul gagal mengimani janji Allah kepadanya. Padahal Allah itu adalah Allah yang setia menepati janjinya. Yang kedua, dan juga sebelum yang kedua, di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita tahu tadi bahwa Tuhan sudah berjanji menyertai Saul, dan jika kuasanya, Roh Kudusnya hinggap atas Saul, dia akan berkuasa, apa saja yang dilakukan tangannya akan berhasil. Tetapi Saul gagal untuk mengimani itu. Ya, Saul gagal. Akhirnya pengalaman rohaninya tidak disertai dengan iman. Ya, akhirnya dia gagal dalam mengenal Allah dan gagal juga di dalam menghadapi proses, menjalani proses yang dijalaninya, yaitu harus menumpas orang Filistin, gagal melakukan perintah Allah. Ya, nah dengan kekuatan kita tidak akan mampu melakukan perintah Allah. Tetapi karena Roh Kudus ada di dalam kita dimampukan untuk melakukan perintah Allah. Dan yang kedua,
kita juga harus menyadari setiap orang punya proses masing-masing. Dan lewat kisah Saul, kita diharapkan untuk menghargai setiap proses yang kita jalani sebagai tempat untuk belajar. Dan juga proses harus kita hargai sebagai cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Seperti Saul tadi, ternyata sesudah diproses karakter yang sesungguhnya keluar. Dia bukan seorang yang taat, ya. Dia suka melakukan apa yang dipikirkannya. Sekalipun Tuhan sudah berfirman melakukan A, dia malah melakukan B. Nah, kita harus menyadari bahwa proses yang kita hadapi, yang kita sedang jalani adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Oleh karena itu, setiap proses perlu kita hargai dan perlu kita hadapi dengan baik, ya, jalani dengan baik. Dan yang ketiga adalah bahwa pengalaman tanpa iman akan membuat pengalaman itu tidak berguna. Ya. Pengalaman, kita tidak boleh berhenti di dalam satu pengalaman. Kita tahu bahwa kita hidup adalah karena anugerah. Tetapi pengalaman demi pengalaman yang kita alami harus mengajarkan sesuatu kepada kita. Ketika kita melewati masalah yang satu selesai, kemudian masalah yang lain lagi datang, dan itu pun selesai, kita harus dapat melihat bahwa Allah di dalamnya juga turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Oleh karena itu kita harus belajar bahwa pengalaman yang kita alami adalah bentuk kasih Tuhan untuk membentuk kita menjadi seperti yang diinginkannya. Oleh karena itu, mari kita terus untuk berjalan di dalam proses yang diberikan Tuhan kepada kita, dan berjalan seperti yang Tuhan mau. Kita tetap meyakini ketika Tuhan sudah berjanji, maka Dia akan setia untuk menepatinya. Dan ketika Tuhan sudah memilih, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Ketika kita dipercayakan suatu pekerjaan, entah pun itu pekerjaan yang kecil, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena setiap pekerjaan kita adalah juga merupakan ibadah kita dan penyembahan kita kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.